Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi ke channel Senpai Channel dan kita akan melanjutkan diskusi mengenai, pajak, yang kali ini akan membahas, hapusnya atau berakhirnya utang pajak. Kapan utang pajak itu, berakhir atau hapus? Terdapat, 5 hal yang menyebabkan hapusnya utang pajak atau utang pajak itu berakhir. Yang pertama adalah pembayaran, tentu saja. Jadi ketika ada utang pajak ya kan, kemudian dibayar, maka selesai sudah, utang pajaknya sudah selesai di sana, karena sudah dibayar. Tentu dibayar adalah dibayar lunas. Bagaimana kalau misalnya mencicil ya kan, misalnya utang pajaknya 100 juta ya kan, kemudian dicicil 10 juta 10 juta, maka yang hapus atau yang selesai atau yang berakhir utang pajaknya adalah yang telah dibayarkan, sedangkan yang belum dibayar tetap menjadi utang pajak. Yang kedua adalah adanya kompensasi. Kompensasi ini adalah, eee, jika wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran, kemudian di sana juga ada utang pajak, lalu kelebihan pembayaran ini dikompensasikan kepada utang pajak itu sehingga utang pajak itu lunas, maka dengan pelunasan itu juga berakhir pula utang pajaknya. Seperti misalnya, PTA dia memiliki, SPT yang lebih bayar pada PPh Badan ya kan sebesar 1 miliar. Dan kebetulan PTA juga punya SKPKB 1 miliar. Sehingga atas lebih bayar PTA ini dapat dikompensasikan ke SKPKB-nya, sehingga SKPKB-nya lunas terbayar. Dengan demikian, utang pajaknya sudah berakhir atau sudah hapus dengan adanya kompensasi. Tentu dalam mekanisme sistem perpajakan di Indonesia, adanya SPT lebih bayar PPh Badan ini bisa dilakukan dengan, penelitian atau pemeriksaan apakah benar nilainya seperti itu, dan jika memang benar 1 miliar maka kemudian dapat dikompensasikan kepada, SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarnya, sehingga lunaslah, eee, SKPKB-nya itu. Yang ketiga, hapusnya utang pajak adalah dengan cara daluarsa ya kan. Dalam, literatur lain mungkin menggunakan istilah kadaluarsa ya. Namun dalam istilah, perpajakan dia menggunakan istilah daluarsa, daluarsa perpajakan. Nah, daluarsa ini expired dah, masanya sudah habis sehingga tidak bisa dilakukan lagi, ya kan. Daluarsa ada 3 daluarsa yang kita kenal di Indonesia ini. Pertama adalah daluarsa penetapan, yaitu, eee, tidak bisa diterbitkan SKP atau STP lagi, yaitu daluarsa penetapan ini adalah 5 tahun ya, sebagaimana diatur dalam pasal 13, 15, dan lain-lain ya dalam KUP ya. Di sana ada banyak yang menyebutkan daluarsa penetapan 5 tahun ini. Kemudian daluarsa penagihan pajak, yang artinya utang pajak itu sudah nggak bisa ditagih lagi oleh Fiskus, nggak bisa lagi kalau misalnya sudah daluarsa, tidak bisa lagi disita, tidak bisa lagi, di surat paksa dan lain sebagainya. Nah, daluarsa ini adalah 5 tahun. Jadi dengan sendirinya dia karena daluarsa ya sudah hangus gitu misalnya gitu, sudah expired. Diatur dalam 21, 22, Undang-Undang KUP dan lain sebagainya. Ini ada banyak hal ya yang mengaturnya. Kemudian daluarsa tindak pidana perpajakan. Berbeda halnya dengan, daluarsa penetapan ya, jika suatu, transaksi atau suatu kejadian atau besar dalam, perpajakan ini, ya kan, ada indikasi tindak pidana perpajakan, maka daluarsanya makin panjang. Yang awalnya itu kalau misalnya ditetapkan biasa dengan pemeriksaan, itu adalah 5 tahun, maka kalau misalnya ada indikasi tindak pidana dilakukan, pemeriksaan bukti permulaan atau dilakukan penyidikan ya kan, ini daluarsanya menjadi, 10 tahun ya, semakin panjang ya. Nah, berkaitan dengan hal ini pula, maka, dalam ketentuan, Undang-Undang Perpajakan, maka wajib pajak wajib menyimpan, dokumen-dokumennya itu
dokumen transaksi, penjualan, pembelian, dan lain sebagainya itu selama paling tidak minimal itu 10 tahun, ya. Bukan lagi 5 tahun, karena kita tidak pernah tahu apakah di sana ada indikasi atau tidak. Sehingga secara, dokumentasi maka wajib pajak wajib menyimpan dokumen, perpajakannya minimal, 10 tahun untuk menghindari, nanti kalau misalnya 10 tahun ternyata udah hilang kan susah untuk di-tracing dalam hal ada tindak pidana perpajakannya. Yang keempat adalah, utang pajak itu bisa hapus atau bisa, berakhir atau hilang jika ada penghapusan. Nah, penghapusan ini bisa jadi ada, program penghapusan utang pajak, ya kan. Misalnya wajib pajak meninggal dunia dan tidak terdapat warisan, bisa jadi nanti ada program penghapusan, utang pajak. Kalau misalnya untuk wajib pajak yang dengan kriteria-kriteria tertentu. Contohnya yang tadi ini. Kemudian bisa juga, adanya program penghapusan sanksi atau denda. Kalau misalnya kita melihat, iklan-iklan yang sering beredar, iklan sosial ya, sosial kemasyarakatan serta kepemerintahan yang sering beredar ini adalah, eee, program penghapusan, sanksi untuk, bea balik nama kendaraan bermotor, atau program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah itu artinya, Eee, yang seharusnya dikenakan, ada sanksinya ya kan, maka sanksinya dihapuskan melalui program tersebut. Kemudian penghapusan juga bisa, dilakukan secara jabatan atau secara permohonan wajib pajak. Secara jabatan ini dilakukan oleh Fiskus ya kan, tanpa ada permohonan. Jadi misalnya Fiskus, eee, merasa ada yang salah, ya kan, dalam pemeriksaannya setelah diteliti ulang, oh ternyata ada yang salah, maka secara jabatan Fiskus bisa menghapus utang pajak yang telah muncul karena pemeriksaan sebelumnya tadi. Nah, di sini contohnya adalah karena pengurangan atau penghapusan sanksi, yaitu sesuai dengan pasal 361A Undang-Undang KUP, atau pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar, seperti diatur dalam pasal 361 BKUP. Atau, pengurangan atau pembatalan STP, ini pasal 361 CKUP, atau membatalkan SKP hasil pemeriksaan yang tanpa SPHP atau pembahasan akhir, ini pasal 361D KUP. Jadi kalau misalnya pemeriksaan itu tidak melalui proses penyampaian SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau Fiskus tidak melaksanakan pembahasan akhir, ya kan, kemudian tiba-tiba muncul SKP-nya, jebret, gitu kan, ahai, muncul tiba-tiba tanpa ada proses SPHP dan pembahasan akhir ini, maka Fiskus bisa membatalkan atau wajib pajak bisa mengajukan permohonan, penghapusan SKP-nya tadi karena nggak ada, proses SPHP dan proses pembahasan akhir. Hapusnya utang pajak itu juga bisa dilakukan dengan pembebasan ya kan. Ini seperti misalnya fasilitas PPN yang dibebaskan. Contohnya PPN atas impor mesin pabrik, kemudian PPN atas, bibit atau benih, ini secara undang-undang langsung dibebaskan. Padahal sebenarnya objek ini, ya kan, objek importasi mesin ini seharusnya kena PPN, namun dibebaskan. Ya akhirnya nggak timbul deh, utang pajaknya jadi nggak timbul deh, gitu. Kemudian juga pembebasan juga bisa di kawasan bebas, ya kan, kawasan bebas di sana ada banyak fasilitas ya, bebas PPN, bebas bea masuk dan lain sebagainya, bebas cukai dan lain sebagainya. Nah kawasan, bebas ini di Indonesia ya contohnya seperti ada di Batam, Bintan, Sabang, dan Karimun. Nah demikian adalah, bagaimana suatu utang pajak itu dihapus, ya kan. Kita rekap lagi, yang pertama adalah karena adanya pembayaran, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga daluarsa, yang keempat, penghapusan, dan yang kelima adalah adanya pembebasan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai, hapusnya utang pajak, terima kasih.